Dari kursi panas timnas Indonesia yang kini tengah jadi sorotan, kabar terbaru menyebut Timur Kapadze muncul sebagai kandidat terkuat pelatih baru Garuda. Nama ini langsung mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Namun, belum sempat mereda, kabar mengejutkan datang dari FIFA yang menjatuhkan sanksi berat kepada Tom Haye dan Sain Patinama, membuat skuad Garuda harus segera mencari solusi cepat demi menjaga performa di ajang internasional. Sementara itu, dari Liga Inggris, duel super panas antara Manchester United kontra Tottenham Hotspur menjadi tontonan paling menarik pekan ini. Pertandingan penuh tensi tinggi, namun uniknya 10 pemain keluar tanpa satupun kartu merah. Benar-benar laga yang bikin jantung berdebar. Tak kalah heboh di Malaysia, dunia sepak bola negeri jiran tengah diguncang kontroversi baru. Seorang pemain ilegal dikabarkan akan menuntut FAM, buntut dari sanksi FIFA yang dianggap tidak adil. Drama sepak bola Asia Tenggara seakan tak pernah kehabisan cerita. Dan dari ajang bergengsi Piala Dunia U17, persaingan semakin panas, tim-tim muda tampil luar biasa. Berebut posisi 3 besar klasemen terbaik dengan penuh kejutan yang sulit diprediksi. Siapa yang akan melangkah lebih jauh? Nah, itu dia update panas dunia sepak bola kali ini. Kalau kamu suka dengan berita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe bila kamu gak ketinggalan info seru lainnya seputar dunia sepak bola, guys. Kepelatihan timnas Indonesia nama Timur Kapadze kini semakin hangat diperbincangkan dan dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Indonesia sepeninggal Patrick Kluivert. Kali ini nama Timur Kapadze semakin dikaitkan dengan timnas Indonesia setelah pengamat sepak bola Indonesia Effendi Ghazali ungkap bocoran di luar dugaan. Di mana belum lama ini Effendi Ghazali menjelaskan pertemuannya dengan Timur Kapadze dalam suatu pertemuan. Melalui video unggahan di Instagram, Timur Kapadze mengungkapkan terima kasih atas dukungan serta antusiasme supporter kepadanya. Timur Kapadze mengaku dirinya banyak mendapatkan dukungan dari penggemar timnas Indonesia melalui pesan di Instagramnya. Dirinya menunggu tawaran resmi dari PSSI yang hingga saat ini belum diterimanya. Saya suka Indonesia dan para penggemarnya. Terima kasih atas dukungannya. Banyak penggemar Indonesia yang mengirim pesan meminta saya melatih timnas Indonesia, ujarnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Timnas Indonesia bak jatuh tertimpa tangga setelah gagal lolos Piala Dunia 2026, kini harus kuras kantong dalam karena sanksi yang diterima. Seperti diketahui, timnas Indonesia kalah dari Irak dengan skor 1-0 di laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Kekalahan itu mengubur asa ke Piala Dunia 2026 untuk timnas Indonesia. Terbaru, timnas Indonesia juga harus puas merogoh kocek dalam setelah dua pemainnya, Tom Haye dan Sain Patinama terkena sanksi FIFA. Lantas, apa sebabnya? Dilansir dari laman FIFA, Tom Haye dan Sain Patinama resmi disanksi FIFA seusai melakukan protes keras kepada wasit dari Cina, Manning. Tak cuma Tom Haye dan Sain Patinama, manajer timnas Indonesia Sumarji pun harus puas mendapatkan kartu merah pada laga itu. Selain denda, Tom Haye dan Sain Patinama juga sama-sama dijatuhi sanksi skorsing 4 pertandingan. Sanksi itu terbilang berat karena sejatinya kedua pemain tak melakukan tindakan kontak fisik dengan wasit. Untuk denda, Tom Haye dan Sain Patinama dijatuhi hukuman sebesar 5.000 CHF atau sekitar 103 juta. Rupiah. Tak hanya itu, PSI juga mendapatkan getahnya karena turut didenda FIFA sebesar 5.000 CHF atau sekitar 1 miliar rupiah lebih. Di sisi lain, sanksi 4 laga berserta denda besar itu pun juga memantik respon mencengangkan dari Bobotoh. Di luar dugaan, Bobotoh justru berespon santai terkait sanksi 4 laga yang dijatuhkan ke Tom Haye. Bahkan, Bobotoh menyarankan Tom Haye untuk fokus ke Persib Bandung saja jika sanksi itu tidak bisa dibanding. Fakta di luar dugaan Manchester United versus Tottenham Liga Inggris. Main 10 pemain tanpa kartu merah. Manchester United bermain dengan 10 pemain meski tidak mendapat kartu merah. Simak fakta menarik dari laga Tottenham Hotspur versus Manchester United Sabtu 8/11/2025. Pertandingan antara Tottenham Hotspur versus Manchester United berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, London, Inggris berakhir dengan imbang 2-2. Manchester United unggul terlebih dahulu melalui sundulan dari pemain yang mendapatkan predikat pemain terbaik Liga Inggris bulan November 2025, Bryan Mbeumo.
Di menit 32, Tottenham menjadi lebih intens, keluar menyerang setelah tertinggal 0-1 dari tim tamu, Manchester United. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Man United, Lene Lemans, di bawah mister gawang mampu menyelamatkan 2 peluang emas Tottenham di babak kedua. Tendangan pemain bertahan Tottenham, Christian Romero, di depan gawang berhasil diselamatkan oleh kiper yang baru didatangkan United awal musim 25-26. Tuan rumah Tottenham baru bisa menyamakan kedudukan menuju menit akhir pertandingan. Pemain yang masuk di menit 80, Matty Stell berhasil membobol gawang Lemans lewat tendangan ke pojok gawang Manchester United di menit 88. Drama duel papan atas Liga Inggris ini berlanjut hingga menit akhir pertandingan. Tottenham berbalik unggul lewat sundulan tipis Richarlison yang membelokkan bola masuk ke gawang Man United di menit 90+1. Pemain asal Brazil itu nampak emosional ketika merayakan gol yang ia ciptakan hingga melepas jersey-nya. Matthijs de Ligt berhasil menyamakan kedudukan dengan sundulannya, memanfaatkan kelengahan pemain bertahan Tottenham di menit 90+6. Kedudukan sama kuat 2-2. Bertahan hingga akhir pertandingan yang membuat Tottenham dan Man United mendapatkan 1 poin. Pemain ilegal Malaysia berencana tuntut FAM gara-gara sanksi FIFA terbaru. FIFA menolak banding yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) terkait pemalsuan berkas kakek dan nenek pemain-pemain tersebut. Hal ini membuat hukuman larangan berkarir di lingkungan sepak bola hingga 12 bulan ke depan akan berjalan bagi para pemain. FAM hanya bisa membela diri di pengadilan arbitrase olahraga CAS sebagai upaya terakhir. Seperti diketahui, FIFA berikan sanksi kepada FAM terkait naturalisasi sejak Jumat 26 bulan 9. 7 pemain timnas Malaysia yang dinaturalisasi dinilai memasukkan dokumen. Sesuai pelanggaran pasal 22 Kode Disiplin FIFA, ketujuh pemain tersebut adalah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandão, Johnny Razabal, dan Hector Alejandro. Ketujuh pemain itu disanksi larangan bermain 12 bulan alias setahun di semua level termasuk level klub. Ada juga nominal denda yang harus dibayar oleh FAM sebesar 350.000 Swiss franc atau setara 7,3 miliar rupiah. Para pemain didenda 2.000 Swiss franc atau setara 41 juta. Malaysia kini punya waktu dibanding 10 hari setelah sanksi dijatuhkan. Itu artinya batasnya sampai Senin besok. Dilaporkan Mediacorp, akhir pekan ini FAM sudah memanggil seluruh pemain naturalisasi yang bermasalah tersebut. Mereka berkumpul di Johor Bahru. Pihak FAM tidak memberikan pernyataan apapun terkait hal itu. Yang pasti mereka kini menanti hasil banding. Jika banding ditolak FIFA, mereka akan ajukan ke pengadilan arbitrase olahraga CAS. Klasemen peringkat 3 terbaik Piala Dunia U17 terbaru. Apakah Indo bisa lolos? Timnas U17 Indonesia menempati peringkat 3 klasemen grup H Piala Dunia U17 2025 usai menang 2-1 atas Honduras. Masih ada sedikit asa lolos untuk Garuda Asia. Pada laga terakhir grup H, Indonesia berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 2-1 dalam berlangsung di lapangan 2 Aspir Zone Doha pada hari Senin 10/11/2025. Kemenangan bersejarah Timnas Indonesia U17 diraih berkat gol dari Evandra Florasta di menit 52 dan Fadli Alberto Hengga di menit 72. Honduras sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti putra ex penyerang Inter Milan David Suazo, yakni Luis Suazo di menit 54. Dengan hasil ini Indonesia menempati peringkat ketiga di klasemen akhir grup H. Garuda Asia menuai total 3 poin dari 3 pertandingan, sementara Honduras berada di posisi keempat tanpa raihan angka.